mari kita buat dunia ini semakin berisik. Karena berisik berteologi itu asik. Nah, hari ini kita mau bikin berisik bereaksi kembali. Nah, apa yang mau kita reaksikan hari ini? Nah, ini kita lihat dulu videonya, oke? Nah, oke. Tadi kita udah lihat nih ya cuplikan videonya ya gitu. Ya. Jadi ada satu reaksi yang menggelitik gitu ya. Memberitakan Injil itu bagus, tapi apa harus dengan cara-cara murahan? Aduh. Iya. Cara seperti ini tepat enggak ya? Apalagi sales rohani. Itu nanti ditahan. Masih pagi udah nggak sekalian pakai pengecer. Minyak tanah kali. Pengecer Injil ya. Iya, pengecer Injil. Aduh. Tapi seru juga ya kalau kita lihat banyak hari-hari ini, apalagi pakai kondisi di mana wilayahnya, tempatnya itu mayoritas. Jadi apakah hal tersebut bisa kita bilang murahan ataukah itu bagian dari mereka berusaha untuk menyampaikan Injil? Atau cari muka? Ya. Udah langsung di jeb-jeb aja. Petinju nih. Macam udah keluarin mungkin bahasanya gimmick ya, mungkin gimmick. Ya, kita nggak tahu ya motivasi mereka apa, tapi bagi saya kan Injil itu memang harus diberitakan kepada segala makhluk. Itu kan kata di Markus ya kan. Tapi caranya apakah dengan ya kalau kita sebut nggak apa-apa ya kita sebut aja cara-cara murahan gitu loh. Mungkin ya hari-hari ini saya juga sering lihat banyak orang punya semangat menyampaikan Injil, memberitakan Injil, tapi tidak dibarengi dengan kecakapan dari pribadi-pribadi tersebut melihat situasi dan kondisi khususnya negara kita Indonesia. Ya kan ada kan undang-undang namanya syiar agama. Nah, ini perlu diperhatikan nih, undang-undang syiar agama dan itu di negara kita sendiri ya. Di negara kita sendiri nih undang-undangnya. Ya, kita untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Walaupun memang katakanlah di satu daerah mayoritas Kristen, tetapi kita nggak boleh seenaknya juga dong. Ya sama, ya kalau kita mau jujur, coba di daerah yang bukan mayoritas Kristen. Terus kita lihat ada kayak orang-orang yang di jalan teriak-teriak, ngajak-ngajak terima agamanya. Kita Kristen gimana lihatnya? Apakah kita oh ya bagus kami support? Tentunya kan ya pasti kurang elok ya. Kita bukan bilang setuju nggak setuju, kurang elok melihat ini. Nah mungkin juga ada yang bilang gini, wah Paulus kan. Nah, kan? ini Kak. Ya. Atau mengutip Yohanes, ada suara yang berseru di padang gurun. Ini ada yang berseru di tengah terminal. Ya, terminal di pasar-pasar. Terus paling mungkin ya termotivasi dengan melihat itu. Tapi harus diketahui gini, dulu pasar itu fungsinya bukan hanya untuk belanja loh. Nah, tetapi di pasar itu untuk orang nguji segala sesuatu yang berkaitan dengan rasio. Jadi soal pengujian intelektual itu di pasar itu terjadi. Oh, ini baru tahu nih. Iya, bahkan ya makanya saya bilang kalau kita nggak belajar kayak sejarah, situasi kondisi keadaan dari tahun ke tahun, bahkan kafe kopi. Ya, aku pernah baca kan ada kalau nggak salah di namanya ada ensiklopedia Sains. Jadi abad 17 itu kafe itu bukan tempat nongkrong kayak sekarang, bro. Bener. Itu tempat orang nguji tentang filsafat, tentang teologi. Itu di kafe, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Iya. Hanya karena soal pikiran. Tapi kan bergeser. Ya, itu kan makanya kadang-kadang kita males untuk meneliti sejarah. Padahal kalau kita ini ya, kayak ini tambahan aja yang lain gitu. Barbershop aja, kenapa warnanya biru merah? Itu kan dulu karena barbershop itu bisa melakukan operasi. Oh iya. Bayangin dulu barbershop kenapa itu biru merah tuh katanya menunjukkan bahwa itu arteri darah kan gitu ya. Barbershop aja dulu begitu. Sekarang kita cuma bisa cukur rambut. Sama aja nih. Ya. Kafe kopi, pasar. Jadi di pasar itu ketika Paulus ingin memberitakan Injil, Paulus tuh cari lawan diskusi, Pak. Iya kan? Coba lihatlah Yesus lah. Udahlah Paulus mungkin terlalu jauh. Yesus. Ada nggak Yesus kayak teriak-teriak langsung suruh
terima ajaran yang dia bawa. Enggak. Yesus selalu apa? Cari lawan diskusi. Tanya jawab. Walaupun Yesus nggak mau, orang datang. Iya. Alkitab bilang, datanglah ahli Taurat. Untuk Datang. mencobai bahasanya. Jadi bukan saya bilang kemasannya bukan kayak sekarang. Kamu teriak-teriak, terima Yesus, nyanyi, loncat-loncat. Bahkan kayak aneh. Di daerah Kristen, kamu beritakan Injil. Kayak Terus gimana itu? Buat apa gitu kan? Iya kan, Terus terus buat apa jadi? diajak doain. Yang kamu doain itu jemaat orang, Pak. Oke, itu jadi sebenarnya kan Injil itu adalah sebuah kabar Iya, baik. kabar baik. Harusnya. Ya. Tapi Memang kalau harusnya. tapi lihat kondisi ini bukan menjadi suatu kabar yang baik, mungkin menjadi sebuah suara yang mengganggu ketentraman banyak orang. Pasti. Cuma kan nggak mungkin, ya. Itu kayak entah itu jadi kayak sirine atau klakson yang Jadi gini, kamu bayangin loh ya, di satu pasar tiba-tiba datang dengan sound system. Ini saya bukan bilang ini tidak benar, tapi bagi saya ini kurang elok. Kenapa? Itu juga kantong Kristen, bro. Oke lah, nanti ada yang katakanlah Tuhan bekerja. Kita nggak menutup kemungkinan. ya Tetapi kembali lagi, follow up-nya seperti apa? Gereja harus bertanggung jawab dong. Sekarang gini persoalannya. Orang-orang ini memberitakan Injil di jalan, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi di jalan. Katakanlah ada 10 orang bertobat. Mau dibawa kemana? oke. Ya, mau dibawa Oke. kemana 10 orang ini? Ujung-ujung kan ke komunitas mereka. Bisa nggak mereka dengan jujur katakanlah, Ibu udah dibaptis? Oh, katakanlah belum. Oke, kami baptis. Ibu gereja di mana? Ya, di gereja A katakanlah. Berani nggak dia bilang ke gereja A lagi jadi berkat di sana? Iya kan? Ini kan akhirnya harus kita pikirin loh. Jangan kamu hanya baptis, ajak orang terima Yesus habis. Amanat agungnya mana? Ajarkanlah, jadikanlah murid. Mungkin itu dipenggal. Mungkin karena di Alkitab ada koma jadinya kan ya. Itulah. itu Stan. Udah salah memahami konteks. Ya. Misalnya konteks pasar aja ya di zaman Ya, itu zaman seperti itu. apa? Udah salah memahami konteks, salah memahami ayat Alkitab Iya. juga. Ya. Nggak Akhirnya, salah sebetulnya. Perbuatannya itu bukannya salah loh, tapi menjadi tadi kurang Kurang elok karena salah memahami segala sesuatu. Terus bagaimana coba perasaan yang ya kita bilang jangan ngomong minoritas lah ya, yang nggak banyak lah aliran kepercayaan tertentu di daerah itu ngelihat kayak gitu kan, mereka lewat pakai mobil, terus lihat kayak gitu, gimana perasaan mereka? Iya kan, kita memberitakan Injil, tapi jangan dengan cara yang murahan lah, apalagi itu loh udah ada gereja A, gereja B, gereja C, apalagi di satu daerah yang saya lihat yang gerejanya itu sebelahnya gereja, Pak. Sebelahnya gereja lagi, Pak. Bahkan ada satu daerah, saya nggak usah sebut daerahnya lah. Di daerah itu, hampir satu kampung itu pendeta semua, Pak. Kayak Jadi bukan yang jemaat khotbah, gitu ya. iya yang gembalanya pendeta, yang jemaatnya itu pendeta muda semua. Tapi ini juga akan menimbulkan presiden buruk. Akan muncul framing nih, seolah-olah, lihat di sini banyak gereja, tapi tidak ada yang membawakan firman. Wah. Ini kepedean ya. Jangan kadang gini loh. Memang ya Injil itu harus kalau bahasa teologi bilang inklusif. Iya kan? Waduh. Jangan eksklusif. Walaupun Iya. kualitas kebenarannya harus eksklusif. Ya kalau yang nggak ngerti mungkin lihat aja ya di kamus-kamus teologi. KBBI. Ya, atau KBBI. Jadi inklusif dalam artian bukan kita merasa bahwa ini loh firman yang kami beritakan yang paling benar. Nyanyi nangis itu yang paling benar. Itu bukan ukuran. Iya kan? Terus bahasa roh itu juga bukan ukuran. Terus kamu nyanyi loncat-loncat terus banyak orang yang datang. Wah, ini Tuhan kerja nih. Tuhan kerja nih, banyak orang ngumpul terus langsung kita doain. Memang bisa seperti Tuhan kerja, tapi itu juga bukan satu ukuran. Ya kan, kalau nyanyi loncat-loncat terus kemudian jadi ukuran, ya mungkin saja dia tertarik dengan WL-nya cantik. Wah, bisa Iya jadi, kan? bisa jadi. Iya kan? Tim yang datang ini cantik-cantik, Bisa ganteng-ganteng. jadi. Terus mereka tergugah dengan musiknya. Mungkin karena di gereja mereka nyanyinya Gita Sorga, nggak ada yang wah ini apa nih? Goyang-goyang nih. Kayak nuansa baru aja. Iya, jadi gitu dia ya. pengen tahu, bukan untuk datang mengenal Yesus gitu loh. Karena Alkitab sudah bilang, Yesus itu selalu cari teman diskusi. Untuk apa sih? Untuk memecahkan cara pikir orang-orang waktu itu bahwa konsep mereka tentang Allah salah dan konsep yang Yesus bawa, yang Paulus bawa ini benar. Jadi cara-cara kita janganlah dengan cara-cara, ya saya harus sebut aja, itu cara-cara yang murahan.
Berarti Iya kan? konsep penginjilan yang lebih baik itu seperti secara Yesus dan Paulus lakukan elegan, Ya, itu elegan, betul. elegan dan ada namanya timbal balik atau satu pertanyaan yang bisa dijawab juga. Iya, betul. Bahkan gini loh, saya sering nemuin orang, itu beberapa hari lalu saya dari satu daerah, itu bilang, Pak Rian, jangan terlalu banyak belajar. Gitu loh. Saya dinasihatin gitu loh. Saya, wah ini ada apa nih? Terus Jangan terlalu banyak lebih fokus belajar. kepada menuai jiwa. Menuai jiwa. Ya. Oke, Karin Jadi, disuruh menuai. iya, saya disuruh menuai. Jadi Oke. kayaknya kalau nggak menuai, kayak saya kurang berkenan gitu loh di mata Tuhan. Nggak ada upah, kayak nggak ada upah. Nah, saya langsung bilang, ya kita harus rajin lah baca Alkitab. Betul. Ya, Alkitab bilang apa sih? Alkitab bilang apa? Baik yang menabur, yang menyiram, dan yang menuai, ya itu semua sebenarnya sama. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Banyak juga perumpamaan. Yang kerja dari pagi, yang kerja setengah hari, yang 1 jam pun, Jam ya, betul. itu pun dapat upah yang sama. Artinya gini loh, menginjil itu, katakanlah ya orang itu nggak bertobat di tangan saya. Tapi siapa tahu, orang itu pernah dengar pengajaran saya tentang Yesus. Terus Kak yang baptis dia, itu sama Kak. Kita dapat upah yang sama di hadapan Tuhan. Kadang-kadang jadi penilaiannya itu kalau menginjil harus sampai mempertobatkan. Wah, seolah-olah yes, berhasil. Jadi kayak ada countingnya nih. Ya betul. Udah baptis 1. Iya. Padahal yang dibaptis jemaat orang. Dia pikir Iya kan? pelayanan ke MLM. Iya, makanya. Ada berapa kakinya ke bawah. 2, 3. Bahkan sekarang gini sih. Saya pernah berbicara dengan ada beberapa pakar misiologi. Itu mereka ngomong, di Indonesia itu penginjilan nggak jalan. Nggak jalan penginjilan. Karena yang diinjili dari satu gereja ke gereja lain. Itu yang udah percaya Yesus. Iya. Pindah-pindah ya. Kamu nginjil apa gitu loh. Jadi kamu makanya saya bilang, jangan bangga lah kalau satu daerah itu banyak diadakan KKR. Ini bangga. Saya heran daerah Kristen bangga dibuat KKR. Kenapa? Kalau satu daerah Kristen rajin dibikin KKR, berarti kerohaniannya nggak bagus. Karena butuh. Kerohaniannya harus dibangun terus. Iya, Iya kan? apa gimana? Apa yang Nah, salah gitu kan? Makanya saya bilang ada salah satu pemberitaan Injil yang bagi saya hari ini ya kurang elok. Tapi mungkin ya kayak tadi yang sempat disinggung juga sih. Orang tuh punya target jiwa itu harus selamat di tangannya dia. Yes. Sedangkan kita semua tuh harus berpikir seperti ini loh. Ya di Alkitab juga dibilang kan, mungkin bagian-bagian tertentu, ya siapa tahu bagian dari kita ya. Kita cuma ada hati orang gitu kan, hati manusia, kita cuma ngambil batunya doang. Iya, jangan. betul. Iya. Terus nanti yang buat nabur, yang buat Iya, nyiram, beda-beda. itu ada yang lain Kalau pastinya kan. misalnya numbers matters gitu ya. Wah, ini bahaya banget. Gue bayangin gini ya. Paulus akan kecewa berat karena apa? Petrus khotbahnya begitu doang 3.000 orang. Yesus kalah. Iya. Iya. Dibaptis Petrus, Paulus keliling-keliling. Bahkan kalau mau dibilang bisa dihitung jari kayaknya jadi Iya, berapa bahkan orang. waktu Paulus khotbah ada yang mati. Langsung Sedih jatuh. banget, sedih Iya. banget itu bahkan Iya, sedih gitu. banget ya. Kayaknya kayak wah, mungkin apa insecure. Wah. Insecure. Kok yang mau dibaptis kecil. Bahkan mungkin ada ya cara-cara lain gitu yang menyampaikan Injil. Kan tadi kan di pinggir jalan. Oh, ada Kak. Ada Ya. yang katanya sekarang mulai tapi ini katanya ini agak-agak sedikit gua agak ragu untuk menyatakan ini real things atau settingan ya. Sorry to say Oke. gitu. Ya. Jadi katanya ada orang masuk ke daerah tertentu yang mayoritas agama Agama lain, non Kristen gitu ya. Masuk jualan buku. Terus di videoin kayaknya ketangkep. Buku apa panci ya? Nggak ada banyak ya. Itu yang sales kan? Jualan buku ketangkep tapi diusir baik-baik gitu. Nah, tapi bukunya apapun tidak tersorot, tidak apa Oh, iya. dan mohon maaf nih gitu. Yang jual bukunya pun kayak kesannya tuh santai pas ketangkep juga dan Enggak ketakutan. iya dan cuman oh ya udah kalau Bapak entah memang sudah well prepare atau settingan gua apa cuman gua agak ragu karena namanya orang menjual buku nih ya. Dan bukunya itu kalau kita lihat videonya itu agak tebel. Dan gini loh, kalau orang jualan buku, kalau bagian traktat, zaman-zaman dulu kan ada tuh bagian-bagian traktat rame. di terminal-terminal atau apa.
itu mungkin masih gue mikirnya oke, karena itu kayak bacaan, tapi gue tidak membenarkan bagi-bagi traktatnya ya gitu. gue nggak membilang itu the best gitu atau itu yang baik untuk dilakukan. Tapi mungkin kalau bagi-bagi traktat kan kayak baca 2-3 lembar selesai. Ini buku tebel, suruh orang lah gini aja deh. Kita aja yang udah orang Kristen suruh baca buku, Ya, malas. susahnya minta ampun. Ini jual buku tebel ke orang, baca Bapak akan selamat. Logikanya kayaknya susah banget gitu ngajak orang dalam baca buku dia akan tergugah kayaknya. Ya, apalagi Kayak orang yang ini. udah punya aliran kepercayaan. Iya. Kayak online shop ya. Kalau online shop lebih jelas ya, dia jualan buku dia pampangin aja. Iya, Beda ya, aja emang ya. kalau mau tertarik ini nawarin buku dengan itu. Nah, itu juga katanya sekarang lagi marak seperti itu tuh jualan buku. Ya mungkin kayak Eka bilang. Sales Injil ya mungkin. ada ya, ada hikmat ya itu, mungkin dapat hikmat. Dia berani kali ya mati satir atau mati konyol. Ya itu makanya. Ya kan? Tapi rata-rata kalau kita boleh lihat sih yang memberitakan Injil, nggak ada tuh yang matinya konyol seperti itu sih. Iya, betul. Nggak ada loh yang mereka Gini matinya bro, konyol. gini Ya, bro, betul, gini bro. Nggak ada yang di penjara konyol juga. Iya. Sekarang kan ada yang gini, walaupun di penjara, walaupun disiksa, dianiaya, yang penting Injil diberitakan. Sekarang gini, orang zaman dulu, Alkitab lah, Paulus, Alkitab catat, itu masuk penjara bukan dia maunya Paulus, itu ada dalam rencana Tuhan dan untuk memberitakan Injil. Nah, ini nih Kak. Itu kan, bukan kekonyolan Paulus. Itu kita kan kita sering bilang kalau mau penginjilan tuh tanya kehendak Tuhan. Nah, perkaranya nih kadang-kadang kita tuh suka melebihi daripada Paulus. Ya. Paulus loh setiap mau perjalanan itu dibimbing oleh Roh Kudus. Iya, betul. Nah, ini kayak gitu. Ada yang bilang kalau kita baca berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, itu ada misionaris itu ke pulau kecil di India yang sukunya itu pemerintah India sendiri aja Sential tribes. Ya. Itu nggak boleh dikunjungin karena mereka masih peradaban purba sekali. Nah, primitif. bayangin ada misionaris katanya dapat panggilan Tuhan. Nah, tapi ini nih ya, kita perlu untuk ini bahan kita untuk bereaksi juga nih. Ya. Dia katanya harus ke pulau itu. Dia bilang dia dapat dari Tuhan loh, harus ke pulau itu. Dia nggak pernah tahu ini pulau atau sudah Dia tahu. udah tahu. Jadi ya itu karena katanya kan iya. pulau ini belum mengenal Injil, jadi supaya Injil terkenal ke seluruh dunia. Tapi dia kan ke pulau itu nggak ada akses tuh. Katanya dari Tuhan. Akhirnya dia nyogok. Nyogok ke pulau itu, dia nyogok orang buat nganterin dia pakai perahu, baru mendarat di pulau itu langsung dipanah. Itu ada tuh di berita, serius, nanti mungkin kita bisa naikin tahunnya. Sampai di situ dipanah terus mati. Nah, karena suku itu masih barbar banget, itu yang dipanah itu langsung dikubur di pulau itu gitu. Iya. Nah, Bertobat nggak berita terakhir pulau itu? kan mati orangnya tuh. Nah, terus itu, tapi kan embel-embelnya keren. Ini dari Tuhan, tapi nyogok. Nah, ini Apakah ini Tuhan suruh nyogok? iya, Apakah Tuhan suruh dan, nyogok? nah, ini kan aja udah perilaku kontradiksi. Makanya tadi apa yang kita bilang nih, kadang-kadang kita ngomongnya rohani, tapi perilaku kita justru mengabarkan Injil dengan, mohon maaf, cara-cara yang murahan. Kalau dari Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan kita untuk menyogok? Betul. Iya. Dan kalau memang Tuhan mengizinkan kita untuk mati, pasti nggak mungkin kita mati dengan sia-sia dan konyol seperti itu sih. Yo, Itu betul. anggapannya seperti apa yang diberitakan Injil seharusnya tentang penebusan Yesus. Jadi kayak sia-sia gitu. Ya, betul. Ya Jadi, ampun. makanya ini satu lagi ya, saya kasih contoh. Ini mungkin supaya teman-teman juga jadi bahan perenungan. Kita tahu nggak William Tyndale kan? Ya teman-teman di sini familiar lah pasti. Bisa carilah siapa William Tyndale itu. Nah, dia lo nggak perlu teriak-teriak di jalan. Dia lo nggak perlu harus datang ke rumah orang satu-satu. Tapi karena memang panggilan kuat Tuhan dalam kehidupannya untuk dia memberitakan Injil. Jadi singkat cerita dia mau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Waktu itu kan nggak boleh, dilarang, dan itu dihukum mati kalau siapa yang ketahuan. Dan Tyndale ketangkap Pak, dia ketangkap. Setelah dia ditangkap dia mau dibakar hidup-hidup. Tahu nggak Tyndale cuma bilang apa? Jadi dia cuma bilang begini, satu saat dia yakin keturunan dari Raja Henry keberapa itu akan nerima Yesus. Itu aja, nggak panjang ngomongnya si Tyndale, nggak perlu
tiba saatnya teriak-teriak di pinggir jalan kan. Atau justru melakukan pembelaan di tengah Iya kan? kerumunan orang. Terus teriak-teriak di jalan. Tuhan jamah kehidupan saya. Saya kadang gini, orang kayak gitu kepedean ya, merasa dirinya paling hancur, terus dia yang menerima kasih karunia paling banyak. Terus orang yang kita yang katakanlah yang lurus-lurus kayak nggak ada kasih karunia gitu loh. Ya kita lihat aja Alkitab. Alkitab tuh Daud kurang jahat apa? Kita mungkin dengar dari selama ini Daud kalahkan Goliat. Tapi Daud jahat sekali. Selingkuh, ngambil istri orang, ngerancain pembunuhan. Iya. Bahkan kayaknya dosa yang paling kejam tuh dosanya Daud di dalam Iya, itu berlapis-lapis loh. Artinya ada Daud yang paling mengerikan. Kenapa kita bangga dengan kesaksian hidup kita? Itu hanya jadi mungkin ya celah untuk kita masuk ke orang-orang sejenis. Nah, jadi ketika tadi saya kembali ke William Tyndale, ketika dia dibakar, tahu nggak? Akhirnya bertobat. Makanya ada namanya King James Version. Raja Henry keberapa itu bertobat jadi Kristen, terima Yesus. Akibat kesaksian yang pendek. Ya banyak lagi kayak Polikarpus itu kesaksiannya pendek-pendek. Dan itu bekerja banget untuk orang bertobat. Nah ini Kak, mungkin karena pola pikir kita nih. Kita melihat penginjilan itu dari sisi manusiawi banget. Iya. Seolah-olah penginjilan itu seperti entertain. Perlu yang hal-hal yang bombastis, fenomenal. Oke, kayaknya kita udah terlalu banyak ngomong soal ini ya. Kayaknya udah menyinggung banyak hal. Kayaknya perlu kita tutup aja ya. Iya. Tapi untuk pemikiran kita semua, Ya. atau ini mengganggu juga sih, agak mengganggu. Orang-orang seperti ini, gue cuma punya 2 pemikiran sih. Yang pertama, Apa tuh? apakah mereka disuruh sehingga mereka mau melakukan itu? Atau yang kedua, mereka sebenarnya lihat role model yang salah yang gak alkitabiah. Kita nggak tahu ya. Yang ketiga, Oh ya, silakan. Yang ketiga nih. atau Anda mencari muka karena media sosial sangat gampang, dan kalian bisa dilihat jadi hype. Oke. Oh, jadi ini TikTok top global jalur khusus religiusitas. Waduh. Nah, tunggu ya. Betul ya. Kayak gitu orang yang ngelakuin kayak gitu diupload ke sosial media dibilang rohani. Coba deh kamu lagi upload belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dibilang sombong, Pak. Mending so suci ya. Cukup. Oke. Jadi Tetap berisik dan buat dunia ini semakin berisik karena berisik berteologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati. God bless.